Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu, seperti biasa, Rara duduk di meja belajarnya dengan tumpukan buku yang semakin tinggi. Tangannya sibuk mencatat, namun pikirannya melayang jauh. Sudah hampir 10 tahun sejak pertama kali ia merasa terperangkap dalam beban harapan orang tuanya. Bukan hanya harapan akan prestasi akademik yang tak pernah ada habisnya, tapi juga harapan tentang siapa ia harus menjadi, apa yang harus dicapai, dan bagaimana ia harus menjalani hidupnya. Rara bukanlah anak yang buruk, namun ia merasa tidak pernah diberi kesempatan untuk mengejar apa yang benar-benar ia inginkan. Ayahnya, Pak Yanto, adalah sosok yang disiplin, selalu menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Dari kecil, Rara selalu didorong untuk menjadi seorang dokter, bukan karena ia memiliki minat di bidang itu, tapi karena itulah yang diinginkan oleh ayahnya. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara tentang mimpinya yang lain, selalu saja ada kata-kata tegas yang melarang. Jangan buang-buang waktu, Rara. Fokuslah pada masa depanmu. Dokter adalah pilihan yang terbaik, ujar Pak Yanto, tanpa memberi ruang bagi pendapatnya. Ibunya, Bu Sari, meskipun lebih lembut, tak jauh berbeda. Ibu selalu memujinya saat mendapatkan nilai tinggi di sekolah dan memberikan senyum puas setiap kali ia berhasil mencapai target yang ditentukan. Namun di balik senyum itu, Rara merasa bahwa tidak ada yang benar-benar peduli dengan apa yang ia rasakan. Semua keberhasilan yang ia raih terasa seperti langkah menuju tujuan orang tuanya, bukan langkah yang ia ambil dengan keinginannya sendiri. Rara sering bertanya-tanya, apakah ada ruang bagi dirinya untuk menjadi dirinya sendiri? Ia ingin menjadi seorang penulis, menghabiskan hari-harinya dengan menulis cerita-cerita yang keluar dari lubuk hatinya. Tetapi setiap kali ia berkata demikian, Pak Yanto selalu melontarkan kalimat yang membuatnya merasa seperti impian itu hanya sebuah hayalan belaka. Menulis itu bukan pekerjaan yang serius. Rara, kamu butuh pekerjaan yang bisa memberikan masa depan yang pasti. Kamu harus fokus pada hal-hal yang lebih penting, ujar ayahnya dengan nada yang tidak bisa dibantah. Meskipun begitu, Rara tetap berusaha menjaga semangatnya. Ia mencoba menulis di waktu luang, menyimpan ceritanya di dalam jurnal pribadi yang tersembunyi di bawah bantal. Namun, rasa takut selalu menyertainya. Takut orang tuanya akan menemukannya dan membuang semua tulisan itu begitu saja, karena mereka tidak pernah menganggapnya penting. Hari demi hari, ia merasa semakin terjepit di antara dua dunia yang saling bertentangan. Dunia yang diinginkan orang tuanya dan dunia yang ingin ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Rara merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tali, tanpa bisa menentukan arah sendiri. Namun, di tengah kesulitan itu, ada satu hal yang selalu membuatnya tersenyum. Itu adalah sahabatnya, Dira. Dira adalah satu-satunya orang yang mengerti apa yang dirasakan Rara, yang tahu betapa besarnya impian yang ada di dalam hati gadis itu. Dira selalu mengatakan bahwa Rara harus berani mengikuti kata hatinya, bahkan jika itu berarti melawan orang tua yang selalu menginginkan yang terbaik untuknya. Rara, hidupmu milikmu sendiri. Kamu tidak bisa terus-terusan mengikuti apa yang orang lain inginkan. Kamu berhak bahagia dengan cara kamu sendiri, kata Dira dengan penuh keyakinan. Namun, meskipun nasihat Dira terdengar begitu bijak dan penuh cinta, Rara merasa ketakutan yang mendalam. Bagaimana jika ia melawan orang tuanya? Apa yang akan terjadi jika ia memilih jalannya sendiri dan mengecewakan mereka? Ia tak tahu harus bagaimana, karena hati kecilnya selalu berkata bahwa ia tak ingin kehilangan kasih sayang orang tua yang telah mengorbankan begitu banyak untuknya. Setiap malam, sebelum tidur, Rara sering memejamkan matanya dan membayangkan dunia yang berbeda. Dunia di mana ia bisa menjadi penulis terkenal, di mana ia bisa berbicara tentang kisah-kisah yang selalu ia simpan di dalam hati. Namun bayangan itu selalu lenyap begitu saja, digantikan oleh kenyataan bahwa ia harus menjadi seseorang yang bukan dirinya. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat, seolah tanpa ada perubahan yang berarti dalam hidup Rara. Ia masih terjebak dalam rutinitas yang sama, menjalani kehidupan yang sudah ditentukan untuknya. Ujian demi ujian datang,
dan Rara selalu berhasil melewatinya dengan nilai yang memuaskan. Namun perasaan kosong tak pernah hilang. Ia merasa seperti orang yang berjalan di jalur yang sudah ditentukan, tanpa pernah berhenti untuk bertanya, apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Pagi itu, Rara duduk di ruang tamu, menunggu ayah dan ibunya yang sedang sibuk di dapur. Ia merasakan kegelisahan yang semakin dalam, seolah ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi di dalam dirinya. Tiba-tiba, telepon genggamnya berdering. Itu adalah pesan dari Dira. Rara membuka pesan itu dengan hati-hati, dan membaca kata-kata yang langsung menyentuh hatinya. Rara, aku tahu ini sulit, tapi kamu harus mulai melawan rasa takut itu. Kamu punya hak untuk memilih hidupmu sendiri. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Kamu berhak menjadi dirimu sendiri. Kata-kata itu terasa seperti mantra yang bisa membebaskannya dari belenggu ketakutan yang selama ini ia rasakan. Rara menatap layar ponselnya, merenung dalam-dalam. Apakah ia benar-benar siap untuk melangkah keluar dari bayang-bayang orang tuanya? Apakah ia siap untuk menghadapi kenyataan bahwa mungkin ia akan kehilangan kasih sayang yang selama ini memberinya rasa aman? Rara tahu, meskipun ia berhasil menjadi dokter, meskipun ia memenuhi harapan orang tuanya, itu tidak akan pernah mengisi kekosongan yang ada dalam hatinya. Ia merasa seperti hidupnya hanyalah sebuah kebohongan, sebuah perjalanan yang tidak pernah ia pilih sendiri. Mimpi-mimpi yang selalu ia simpan jauh dalam hatinya terasa semakin sulit untuk diabaikan. Suatu malam, setelah makan malam bersama keluarganya, Pak Yanto menatap Rara dengan ekspresi serius. Rara, kami sudah menyiapkan semuanya untuk masa depanmu. Semua yang kamu lakukan selama ini adalah untuk kebaikanmu. Kamu harus fokus. Jangan teralihkan dengan hal-hal yang tidak penting. Kami ingin kamu menjadi seorang dokter. Itu jalan terbaik untukmu. Rara merasakan dada yang semakin sesak. Tiba-tiba, suara hatinya yang selama ini ia coba pendam mulai menggema, semakin keras dan jelas. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi dokter. Ia ingin menulis, ingin berbagi cerita tentang dunia yang selama ini hanya ada dalam imajinasinya. Namun, kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan berkata dengan suara pelan, "Iya, ayah." Ayahnya mengangguk puas, seolah semua yang ia harapkan telah tercapai. Tapi di dalam hati Rara, ada sesuatu yang pecah. Ia merasa seperti burung yang terkurung dalam sangkar emas. Tampaknya aman dan terlindungi, tetapi sebenarnya terperangkap dalam dunia yang bukan miliknya. Malam itu, Rara berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar dengan mata yang terbuka lebar. Hatinya penuh dengan rasa sakit, perasaan terjepit antara cinta dan kebebasan. Ia tahu, jika ia terus mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh orang tuanya, ia mungkin akan mencapai kesuksesan yang diinginkan mereka. Namun, ia juga tahu bahwa itu tidak akan pernah membuatnya bahagia sepenuhnya. Rara ingin berteriak, ingin mengungkapkan segala perasaannya, tetapi ia tak tahu kepada siapa. Ia tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan orang tuanya tanpa merasa takut akan kekecewaan yang mereka rasakan. Selama ini, ia selalu berusaha menjadi anak yang baik, yang patuh pada semua peraturan, yang tidak pernah menentang apapun. Tetapi kini, perasaan itu mulai berubah. Ia merasa seolah dirinya telah hilang dalam semua usaha itu. Pagi berikutnya, ketika Rara sedang menyiapkan buku-buku untuk sekolah, Dira mengirimkan pesan lagi. Kali ini, pesan itu terasa lebih kuat. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, Rara. Kamu sudah dewasa. Hidupmu bukan untuk memenuhi harapan orang lain, tapi untuk mencapai kebahagiaanmu sendiri. Jangan takut. Pesan itu membuat air mata Rara menetes tanpa bisa ia tahan. Ia merasakan beban yang selama ini menghimpitnya mulai meleleh. Mungkin inilah saatnya untuk memilih jalannya sendiri, meskipun itu berarti ia harus melawan orang tuanya. Namun, ada satu hal yang masih membekas di pikirannya. Apa yang akan terjadi jika ia memilih untuk tidak mengikuti keinginan orang tuanya? Ia takut sekali kehilangan mereka. Ia takut bahwa jika ia memilih untuk mengejar mimpinya, ia akan kehilangan cinta dan dukungan mereka. Rara tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah,
Tetapi satu hal yang ia yakini, ia tidak bisa lagi terus terjebak dalam hidup yang bukan miliknya. Pagi itu terasa berbeda bagi Rara. Di balik semua kebingungannya, ada sesuatu yang baru muncul dalam dirinya, keberanian. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan hidup dengan mengikuti keinginan orang tua yang terus mendikte jalan hidupnya. Ia ingin menjadi dirinya sendiri, dengan semua kekurangan, mimpi, dan harapan yang telah lama terkubur dalam-dalam. Namun, di sisi lain, ia masih diliputi rasa takut yang begitu besar. Takut kehilangan keluarga, takut mengecewakan orang tua yang telah begitu banyak berkorban untuknya. Hari itu, seperti biasa, setelah sekolah, Rara duduk di ruang tamu, menunggu kedua orang tuanya pulang dari kantor. Ia memutar-mutar pensil di tangan, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Di dalam hatinya, ada keputusan besar yang harus ia ambil. Apakah ia berani mengungkapkan apa yang ia inginkan dalam hidupnya, meskipun itu berarti akan melawan harapan orang tua yang telah ditanamkan kepadanya sejak kecil? Ketika ayah dan ibunya pulang, suasana di rumah terasa lebih berat dari biasanya. Pak Yanto langsung menuju meja makan, sementara Bu Sari menyiapkan teh. Rara menatap kedua orang tuanya yang sedang sibuk dengan rutinitas mereka. Mereka tampak begitu sibuk dengan dunia mereka, dan Rara merasa semakin terasing. Setelah beberapa saat, Pak Yanto duduk di meja makan dan melihat Rara. "Bagaimana pelajaranmu di sekolah, Rara? Harus fokus. Ya, waktu untuk bermain harus dikurangi. Sekarang saatnya untuk serius." Rara menatap ayahnya dengan hati yang berdebar. Ia tahu ini adalah momen yang tepat untuk berbicara, tetapi kata-kata itu terasa begitu berat untuk diucapkan. Ia membuka mulut, tetapi suaranya tenggelam oleh ketakutan yang membelenggunya. Setiap kali ia hendak berkata, ia teringat wajah ayahnya yang penuh harapan, dan perasaan bersalah menyelimuti dirinya. Namun, entah bagaimana, Rara merasa ada kekuatan dalam dirinya yang mendorongnya untuk berbicara. "Ayah, Bu," katanya pelan. "Aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting." Ayahnya menatapnya dengan serius, sementara Bu Sari juga berhenti dari pekerjaannya dan menatapnya. "Ada apa, Rara? Kenapa tampak serius begitu?" Rara menunduk sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku tidak ingin menjadi dokter, Ayah. Aku ingin menjadi penulis. Aku ingin mengejar impian itu, menulis cerita-cerita yang ada dalam pikiranku. Itu yang aku inginkan, bukan jadi dokter." Keheningan memenuhi ruangan setelah Rara mengucapkan kata-kata itu. Pak Yanto dan Bu Sari saling pandang, dan Rara bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Ayahnya, yang biasanya begitu tegas, tampak bingung. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya dalam beberapa detik yang terasa sangat lama. "Rara," akhirnya Pak Yanto berkata, suaranya rendah dan tegang. "Kamu tahu, kami hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Menjadi dokter adalah jalan yang pasti. Kamu tidak bisa hanya mengikuti impian yang tidak jelas. Ini tentang masa depanmu." Rara merasa hatinya teriris. Ia tahu, kata-kata ayahnya datang dari cinta, dari keinginan untuk melindunginya. Namun, ada bagian dari dirinya yang merasa seolah ia sedang dibungkam, tidak diperbolehkan untuk memiliki suara atau keinginan sendiri. "Ibu dan ayah sudah berkorban banyak untuk memastikan kamu mendapatkan pendidikan terbaik, Rara. Kami ingin melihatmu sukses," Bu Sari berkata, mencoba menenangkan keadaan. "Aku tahu, Bu, Ayah," Rara menjawab dengan suara bergetar. "Tapi, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa terperangkap. Aku ingin mengejar mimpiku, menjadi penulis. Itu yang aku inginkan, bukan jadi dokter." Rara merasakan air matanya mulai menetes, dan ia tidak bisa menahannya lagi. Ia merasa cemas, takut kehilangan orang tuanya, takut mengecewakan mereka, tetapi di sisi lain, ia juga merasa seperti sedang melepaskan beban yang telah lama menimpanya. Pak Yanto menatapnya dengan tatapan tajam. "Jadi, kamu benar-benar ingin mengabaikan masa depanmu untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti? Kamu pikir menulis itu akan memberimu hidup yang layak?" Rara menunduk,
terdiam sejenak. Aku tidak tahu, Ayah. Tapi aku tahu, jika aku terus mengikuti jalan yang Ayah pilihkan untukku, aku tidak akan pernah bahagia. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Aku ingin melakukan sesuatu yang aku cintai, meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang Ayah inginkan. Bu Sari mendekat dan mengelus rambut Rara dengan lembut. Kami hanya ingin kamu bahagia, Nak. Kami hanya takut kamu akan terjatuh, kehilangan arah. Rara menatap ibunya dengan penuh haru. Aku tidak akan kehilangan arah, Bu. Aku hanya ingin menemukan jalan hidupku sendiri. Aku ingin mencoba menulis, dan jika itu salah, aku siap untuk belajar dari kesalahan itu. Tapi tolong, biarkan aku mencoba. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Rara bisa merasakan hatinya berdebar kencang, menunggu reaksi orang tuanya. Ia tahu keputusan ini akan mengubah segalanya. Mungkin akan merusak hubungan mereka. Tapi ia juga tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk menjadi dirinya sendiri. Setelah beberapa detik yang terasa seperti bertahun-tahun, Pak Yanto menghela napas panjang. Rara, ini tidak mudah bagi kami. Tapi jika itu yang kamu inginkan, kami akan mendukungmu. Kami hanya ingin kamu bahagia. Rara menatap ayahnya dengan rasa haru yang mendalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus takut akan kehilangan orang tuanya. Meskipun ada rasa cemas dan tidak pasti di masa depan, ia tahu satu hal, ia tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang harapan orang lain. Keputusan Rara untuk mengikuti jalannya sendiri bukanlah sebuah akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Setelah malam itu, hidupnya mulai berubah perlahan, meskipun tidak langsung menjadi mudah. Ia tahu bahwa menghadapi orang tuanya yang telah mengharapkan hal yang berbeda selama ini adalah hal yang sangat sulit, tetapi saat itu, ia merasa lebih ringan. Ia merasa seperti beban yang selama ini ia tanggung perlahan-lahan mulai terangkat, meskipun jalan di depannya masih penuh dengan ketidakpastian. Meskipun ayah dan ibunya akhirnya menerima keputusannya untuk mengejar impian sebagai penulis, mereka tidak bisa begitu saja melepaskan harapan mereka. Setiap kali Rara berbicara tentang menulis atau menceritakan karya-karyanya, Pak Yanto seringkali memberi saran atau mengingatkan tentang pentingnya kesuksesan yang lebih terjamin dalam dunia medis. Tapi Rara tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang itu. Setiap kata yang ia ucapkan tentang menulis, meskipun dengan keraguan, terasa seperti sebuah kebebasan yang telah lama ditunggu-tunggu. Di sekolah, Rara mulai lebih aktif menulis. Ia tidak lagi hanya fokus pada nilai ujian, tetapi juga mulai mengerjakan cerita-cerita pendek yang selalu terpendam di dalam dirinya. Ia menulis tentang dunia yang penuh warna, tentang karakter yang ia ciptakan sendiri, tentang perasaan yang selama ini sulit ia ungkapkan. Setiap kata yang tertulis di kertas seolah memberi kebebasan bagi jiwanya, seolah ia sedang berbicara dengan dirinya sendiri, dengan dunia yang ia impikan. Suatu hari, Dira mengajak Rara untuk mengikuti kompetisi menulis cerita pendek yang diadakan oleh sebuah penerbit. Rara merasa ragu, tetapi Dira meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Ingat, Rara, ini adalah kesempatan pertama kamu untuk membuktikan bahwa kamu bisa mengejar mimpimu, kata Dira dengan semangat. Dengan sedikit keberanian, Rara mengirimkan cerita pendeknya. Beberapa minggu kemudian, sebuah email masuk ke kotak masuknya. Rara membuka email itu dengan hati yang berdebar-debar. Ternyata, ceritanya diterima. Penerbit itu menawarkan untuk menerbitkan cerita pendeknya dalam sebuah antologi. Rara merasa seolah-olah dunia sedang memberi sinyal bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia merasa bangga, meskipun itu hanya langkah kecil, tetapi itu adalah langkah pertama yang sangat berarti. Namun, bukan hanya kebahagiaan yang Rara rasakan. Ketika ia pulang dan memberitahukan orang tuanya bahwa ceritanya akan diterbitkan, ekspresi Pak Yanto tidak seperti yang ia harapkan. Ayahnya terlihat terkejut, dan Rara bisa merasakan kecemasan di matanya. Rara, apakah ini serius? Apakah kamu yakin ini jalan yang kamu pilih? Kamu tahu ini tidak akan menjamin masa depanmu, Pak Yanto berkata dengan nada khawatir. Rara menghela napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang.
Ayah, aku tahu ini tidak mudah. Aku tahu ini mungkin tidak akan memberikan kemewahan atau kepastian. Tapi ini adalah hal yang aku cintai. Ayah, aku ingin melakukannya, meskipun mungkin itu tidak sesuai dengan harapan ayah. Pak Yanto diam sejenak, dan untuk pertama kalinya, Rara melihat tatapan yang berbeda di matanya. Bukan tatapan kemarahan atau kekecewaan, tetapi tatapan penuh kebingungan dan kekhawatiran. Rara bisa merasakan bahwa ayahnya sedang berusaha menerima kenyataan bahwa anaknya telah memilih jalan yang berbeda. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Rara, kata Pak Yanto akhirnya. Tapi jika kamu benar-benar yakin dengan pilihanmu, aku tidak akan bisa menghalangimu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Itulah saat pertama kali Rara merasa bahwa ayahnya mulai menerima pilihan hidupnya, meskipun masih ada banyak ketidakpastian yang mengiringinya. Rara tahu, dukungan itu tidak datang begitu saja. Ia harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa pilihan ini adalah keputusan yang tepat bagi dirinya. Namun, setidaknya, untuk pertama kalinya, ia merasa ada ruang bagi dirinya untuk hidup dengan impian dan harapan yang ia buat sendiri. Seiring berjalannya waktu, Rara semakin dikenal sebagai penulis muda yang mulai mendapatkan perhatian. Ia terus menulis, mengikuti setiap kesempatan yang datang, dan perlahan-lahan mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Cerita-cerita yang ia tulis tidak hanya diterima oleh penerbit, tetapi juga menyentuh hati banyak pembaca. Rara merasa bahwa ia akhirnya menemukan tempatnya di dunia ini, sebuah dunia yang ia ciptakan sendiri dengan kata-kata yang keluar dari hatinya. Suatu hari, ketika Rara sedang duduk di ruang tamu sambil menulis, Pak Yanto datang menghampirinya. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sikap ayahnya. Ia duduk di sebelah Rara, menatap tulisan-tulisan yang berserakan di meja. Kamu sudah benar-benar menemukan jalanmu, ya? Pak Yanto bertanya dengan lembut. Matanya penuh rasa bangga. Rara menatap ayahnya dengan penuh haru. Iya, ayah. Ini jalan yang aku pilih, dan aku bahagia. Pak Yanto tersenyum tipis. Aku bangga padamu, Rara. Walaupun aku tidak sepenuhnya mengerti, aku tahu kamu sedang melakukan apa yang membuatmu bahagia. Dan itu yang paling penting. Air mata Rara menetes, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang begitu dalam. Ia merasa bahwa ia telah menemukan kebebasannya. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantui dirinya. Ia tahu bahwa hidupnya adalah miliknya untuk dijalani, dan ia tidak lagi takut untuk mengejar impian meskipun itu berarti berjalan sendiri. Rara akhirnya mengerti satu hal yang paling penting, menjadi diri sendiri adalah keputusan yang paling berharga dalam hidup. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari memenuhi harapan orang lain, tetapi dari mengikuti hati nurani sendiri, dan berani berdiri di atas pilihan yang dibuat dengan penuh keyakinan. Dan itulah perjalanan Rara untuk menjadi dirinya sendiri.